Halo, selamat malam teman-teman. Malam teman-teman. Ketemu lagi dengan kami berdua. Dan malam ini topiknya kita mau bicara ini deh, romantisme dalam berpacaran. Romantisme dalam berpacaran. Sebenarnya salah nggak sih Bang romantisme dalam berpacaran itu? Nah itu dulu tuh gimana cara menghayatinya tuh. Kalau aku ingat kamu dulu pernah mendefinisikan romantisme itu apa sih? Apa ya? Lupa. Iya, jadi kalau kayak kita bicara romantisme dalam berpacaran tuh mungkin apa ya, kemesraan, wis seperti apa sih gitu ya? Karena kan sekarang ini gini loh deh, banyak tayangan, tontonan, culture yang membentuk bahwa harusnya tuh jadi cowok tuh romantis, jadi cewek tuh harus romantis gitu. Masa lu pacaran aja nggak pernah begini sih, nggak pernah begitu sih gitu ya. Jadi ya romantisnya lebih ditekankan kepada hal-hal yang menjurus gitu. Menjurus ke arah mana dulu nih? Karena jadi nanti di tengah-tengah kehidupan keseharian itu kan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin tanpa sadar juga mulai mengumbar keromantisan di depan publik. Terus salahnya di mana Bang? Nah, salahnya adalah mungkin bukan salah kali ya. Jadi misalnya begini, kalau itu dalam relasi yang jelas, suami dan istri, oke. Di depan publik pun, tapi menurutku ada batasnya. Karena hal-hal yang mungkin tanda kutip ya harusnya dinikmati berdua secara pribadi, private, di dalam kamar, di dalam ruang tertutup begitu ya. Lalu itu kan mulai sekarang dibawa orang masuk ke ranah publik, di mall lah, di mana lah. Jadi akhirnya memang tipis sih bedanya deh antara kita mengatakan ya ini hidup gua dong gitu ya, dengan di dalamnya tanpa sadar kita membawa hal itu menjadi sesuatu yang nggak pas gitu. Tapi kayak gitu-gitu tuh anak zaman sekarang tuh ngerasanya lo kaku banget sih. Nah gitu. Maksudnya, tuh gimana ya membedakan bahwa ini tuh bukan kekakuan, atau mungkin kalau kita mau narik lebih jauh dulu deh, romantisme tuh yang kalau dibilang tadi ada batasannya, batasannya sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana mungkin dibilang wah ini nih udah mungkin nggak tepat, ini nih yang mungkin masih ya oke lah, masih oke ya. Karena mungkin kalau zaman sekarang mungkin mikirnya kolot banget kayak begitu aja nggak boleh, atau kan yang penting kan gua nggak sampai begini banget gitu misalnya. Jadi gimana tuh kalau ngomongin batasan Bang? Kadang aku kalau mau tarik dulu ya, misalnya kita ngomongin dulu nih, waktu awal-awalnya kan sebenarnya ini bicara relasi, kalau kita balik ke Alkitab nih, kita balik ke Alkitab, menurutku yang menarik tuh di Alkitab tidak ada membahas pacaran. Oh iya, itu kalau misalnya dalam Alkitab sendiri sebenarnya ada nggak sih cerita tentang kalau cerita tentang pasangan ada dong, tapi biasanya diceritakan tuh mereka ketemu langsung nikah gitu ya? Iya, karena dijodohin ya. Jadi kalau aku ngelihat begini, kan di dalam Alkitab tuh yang ada cuma pernikahan. Jadi kalaupun kita melihat di dalam konteks pada masa itu, nah khususnya dalam budaya Yahudi ya, nah mereka tuh punya yang namanya masa pertunangan. Jadi karena mereka dijodohkan begitu rupa, lalu kemudian ada masa kira-kira katanya 1 tahun begitu ya. Nah masa 1 tahun itu dimana setiap orang dianggap sebenarnya secara budaya dianggap seperti sudah menikah, tapi memang masih statusnya tunangan gitu ya. Lalu mereka ya masa mengenal, tapi masing-masing itu masih pulang ke rumahnya. Nah, pulang ke rumah masing-masing. Itu masa-masa tunangan. Nah, masa-masa tunangan itu. Jadi, menariknya masa tunangan itu mereka harus jaga kekudusan. Makanya waktu Yusuf misalnya tahu bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus, langsung dia berniat menceraikan Maria diam-diam kan, tapi nggak jadi karena malaikat menampakkan diri. Jadi, ada masa mengenal. Jadi, menurutku sih tetap ada masa mengenal. Nah, masa mengenal itu yang dulu terjadi waktu
sebelum pernikahan dengan istilah tunangan, sekarang terjadi pada kita dengan istilah pacaran. Okay. Jadi kayaknya memang mesti dihayati pacaran itu adalah tujuannya untuk saling mengenal. Jadi kalau mau dibilang romantis, nah ini mesti hati-hati nih. Jangan-jangan keromantisan yang harusnya dinikmati di dalam pernikahan dibawa ke dalam relasi pacaran. Okay. Karena kalau kita bilang, apakah Yusuf sama Maria dulu romantis? Pegang kepala, peluk-peluk gitu. Oh, itu mah orang tua Yesus ya, kudus banget mereka pacarannya. Tapi tanpa sadar kalau kita perhatikan bahwa ada sesuatu yang memang bukan itu yang paling penting di masa itu. Nah, itu yang kadang-kadang aku lihat, ya gue bukan kolot banget juga deh. Aku setuju dengan romantisme yang ada batasnya. Oke, mungkin batasannya nah, itu batasannya yang perlu itu kita, yang sama-sama mengerti lah ya, memahaminya lah ya. Nah, ini buat teman-teman yang sudah join, selamat malam. Kita live nggak bilang-bilang ya, langsung aja. Langsung aja gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya juga, kita lagi ngebahas ya. Mau sharing ya, boleh ya. Kita bisa share pendapat juga berkaitan dengan romantisme di dalam berpacaran. Karena kalau aku sih ngelihatnya ya, bahwa di dalam Alkitab tidak menyatakan itu dalam publik gitu. Karena juga masa konteks budaya pada waktu itu yang namanya tunangan itu benar-benar ada batasnya, menjaga diri. Memang mereka bersama tapi katanya masih pulang ke rumah masing-masing. Nah, itu jadi perlu untuk kita memaknai kayak ya, dengan kayak ini kita budaya modern lebih maju, tapi jangan-jangan kita bilang romantisme tapi itu nggak jauh beda sama mengumbar nafsu. Kalau kita nggak tepat melihatnya. Kalau kayak begitu gimana cara ngebedainnya tuh antara romantis sama mengumbar nafsu kalau tadi dibilang ya? Kira-kira seperti apa kira-kira? Aku ngelihatnya begini ya. Jadi perlu kita pahami yang namanya di dalam kehidupan itu ada hal-hal yang harus dilakukan karena memang itu sesuatu yang Tuhan kasih, atau ada hal yang kita terima lah. Nafsu itu kita terima sebenarnya. Nafsu itu kita terima karena Tuhan yang memberikan nafsu itu. Nah, di dalam Alkitab yang nggak boleh itu hawa nafsu. Jadi nafsu itu desire, sementara hawa nafsu lebih diterjemahkan lust. Contoh, kalau makan, ya kita butuh dong nafsu makan. Iya. Masa makan nggak punya nafsu gitu ya? Jadi nafsu itu ya benar, orang menikah butuh nafsu nggak? Ya, untuk melihat pasangannya, mereka melakukan hubungan suami istri, itu membutuhkan nafsu. Nafsu itu tidak salah, tetapi harus ditempatkan di dalam konteksnya. Nah, sementara hawa nafsu ya kalau kita lihat lebih jauh, ketika memakai nafsu itu untuk memuaskan keinginan kita tanpa batas, tanpa pada tempatnya. Nah, jadi yang aku maksudkan begini deh. Jangan-jangan kalau kita tidak tepat menyikapi, maka yang terjadi bisa begini. Kita itu memberikan feeding, apa istilahnya, memberi makan kepada hawa nafsu kita. Jadi misalnya ya, ada orang, kita mesti sadar juga ya, setiap orang tuh dari latar belakang keluarga yang punya perbedaan pola didik, pola asuh. Ada yang di dalam keluarga tuh jarang disentuh. Jadi disentuh dikit itu langsung bisa cepet banget korslet gitu ya. Karena orang tuanya mungkin bahasa kasihnya bukan sentuhan. Sementara ada yang di keluarga bahasa kasihnya itu sentuhan. Nah, aku ngebayangin begini. Kalau demikian, maka waktu berpacaran ini mesti jaga diri baik-baik nih. Kalau ternyata itu membuat kita misalnya jadi kepikiran, jadi korslet, dipegang aja misalnya udah korslet. Nah, lalu kita terus megang-megang, itu kan memberi makan kepada hawa nafsu kita. Itu namanya feeding begitu ya. Jadi aku makanya menghayati itu harus hati-hati tuh. Nah, makanya kalau mau ditanya di mana batasnya, ya kita kenal diri kita dong, begitu ya. Kita kenal juga pasangan kita selama masa pacaran yang tujuannya saling mengenal. Ingat, jangan mengumbar, jangan memfeeding hawa nafsu kita. Kira-kira begitu sih. Tapi berarti ada kaitan sama kekudusan?
dalam hal ini? Gimana tuh kaitannya, Bang? Kaitannya memang apa ya? Karena kita bicara pacaran yang tujuan akhirnya tuh menikah. Kalau pacaran tujuan akhirnya menikah, sebagaimana yang kita hayati dalam Alkitab begitu ya, pertunangan tujuannya menikah, maka jangan lupa kalau pernikahannya kudus, pacarannya juga harus kudus. Jadi makanya kalau kita bicara apa yang dilakukan di dalam pacaran, ya dalam kekudusan. Nah, romantisme seperti apa yang kita mau lakukan dalam pacarannya harus ada batasnya, pagarnya tuh kekudusan. Nah, termasuk itu ya, jangan melawan atau melanggar batas atau memberi makan kepada hawa nafsu kita. Oke. Udah ada beberapa teman-teman tuh Bang di apa namanya? Ada yang bertanya, halo semua teman-teman gitu ya. Ini ada yang nanya nih, Dek. Dari Karsten, halo Karsten. Izin bertanya Pak, di zaman yang sudah jatuh dalam dosa, bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Karena sepertinya hanya ada batasan yang tipis antara nafsu dan hawa nafsu. Nah, tadi saya udah jelasin ya sebenarnya kalau bicara itu kita butuh ya, kita butuh pertama berserah kepada Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus dalam diri kita untuk menolong kita hidup kudus. Makanya salah satu buah roh juga. Adalah salah satu aplikasinya yang disebutkan ya, itu adalah pengendalian diri. Penguasaan diri ya, betul. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus, kita mampu bisa mengendalikan diri kita. Yang kedua, Tuhan kasih firman. Tuhan kasih firman dan itu diberikan untuk menuntun hidup kita ya. Dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku jadi sadar gitu ya, iya kita lagi hidup dalam dunia yang gelap. Nah, pelitanya itu firman Tuhan. Nah, itu menolong kita berjalan dalam kebenaran. Dan yang ketiga, Tuhan kasih kita komunitas. Aku pikir 3 hal ini, kehadiran Roh Kudus, firman yang menuntun, dan juga komunitas, harusnya ini menolong kita lah ya, menolong kita. Tentu tidak ada yang sempurna. Kadang kita jatuh, kita gagal, tapi kita bangkit lagi. Dan maksudnya 3 hal ini Tuhan hadirkan juga untuk kita bangkit lagi gitu. Betul, sehingga kita juga bisa memaknai, ini gue udah nafsu atau ini hawa nafsu atau nafsu ya gitu ya. Memang tipis sih jujur ya, kalau Karsten nanya ya tipis bedanya ya. Itu. Tetapi makanya kalau misalnya dalam relasi pacaran jangan menjauhi komunitas gitu kan. Betul. Itu bahaya jangan merasa diri kuat atau udahlah atau itu deh kadang-kadang suka ngerasa gini, kalau gue deket sama persekutuan nanti mereka dikepoin. Gitu ya. Padahal justru itu cara Tuhan juga menjaga kita begitu ya. Benar banget. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Eli. Halo Kak Eli. Tidak hanya karena, ini enggak pertanyaan ya, atau tidak hanya karena nurture saja sih. Bagaimanakah yang pernah mengalami sexual harassment dan ternyata menikmatinya? Apa sih yang ada sih yang mengalaminya dan malah jadi suka sesama jenis? Oke, ya itu realita, itu kita tidak tutup mata bahwa ada yang seperti itu. Karena kita ini makhluk yang juga Tuhan berikan sexual desire. Jadi mau itu dialaminya melalui proses wajar ataupun pernah mengalami harassment, bagi saya itu harus benar-benar peka lah. Jadi makin sadar betul ya, kalau teman-teman juga butuh pertolongan, saya pikir carilah konselor gitu ya, yang bisa menolong juga. Karena ada orang yang dia benci, dia pernah di-harass gitu ya, dia pernah, tapi dia nikmatin sexual desire-nya terpuaskan waktu dia ingat peristiwa itu. Sehingga itu bisa jadi ya, bisa macam-macam ya. Dia jadi korban atau dia menjadikan orang lain korban lagi. Kalau nggak selesai ya, kalau nggak betul. Kata Kak Adi ya, jangan merasa dunia milik berdua, yang lain kontrak ya. Jadi kita mesti nganggapnya dunia ini stadion bola ya, semua saling melihat gitu ya, saling bersisian satu sama lain. Nah gimana deh kalau pengalaman
ketemu mahasiswa sekarang atau teman-teman muda begitu ya, apa sih yang paling sering dianggap sebagai ini bentuk romantisme lah Kak, gitulah gitu. Iya, banyak sih sebenarnya yang nanya ya. Maksudnya salah satu pertanyaannya tuh, kalau misalnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, terus ngapain pacaran gitu? Terus pacaran ngapain? Kita dulu ngapain ya? Cuman pandang-pandangan doang gitu ya. Kita makan ya. Untung sama-sama suka makan. Iyalah. Iya, jadi maksudnya ada juga yang ngomong kayak begitu ya. Jadi kalau apa namanya, ini nggak boleh, itu nggak boleh kan, kalau ngelihat dunia menawarkan melalui drama-drama kan kayaknya tuh. Drama Korea ya, mesra banget bukan ya. Hanya Korea kali ya. Yang lain sinetron juga, Indonesia juga sama. India juga gitu aja. India benar-benar. Jadi maksudnya sedangkan kita seringkali mengajarkannya di dalam kekristenan harus menjaga kekudusan, di dalam berpacaran secara khusus. Nah, kadang-kadang itu banyak yang mempertanyakan, terus ngapain dong? Pacaran tuh ngapain aja? Nggak asik dong kalau enggak, gitu kan ya. Seolah-olah tuh pacaran tuh jadi tempat untuk apa ya, uji coba romantisnya gitu kali ya. Iya. Tuh, jadi gimana tuh Bang kalau menurutmu? Tapi memang kadang-kadang romantisme nggak harus selalu ditunjukkan dengan cara-cara yang ditawarkan ya, kalau boleh digunain istilah dunia ya. Maksudnya nggak juga harus mengikuti tren yang ada kan sebenarnya romantisme itu, karena kita sendiri pun harus memaknai romantismenya itu sendiri, romantisme dalam relasi kita sendiri itu apa gitu kan. Jadi supaya kita nggak cuman terjebak ataupun juga terikut-ikut dengan perbuatan-perbuatan yang tanda kutip katanya romantis, tapi sebenarnya mungkin sudah lewat batas. Nah, yang menarik nih Tasya ngomongnya ya, romantis itu pas pacaran bahas rencana rumah tangga. Ya. Mungkin karena romantisme dianggap hanya berkaitan dengan sentuhan fisik. I see. Tanpa sadar dianggap ya itu waktu orang kita bisa nyentuh secara fisik, kita bisa peluk, kita bisa pegang-pegang kepala, kita bisa pegang-pegang pipi. Nah, itu yang kadang-kadang mesti kita lihat dulu gitu ya. Kalau memang tujuan pacaran adalah mengenal, saya pikir tuh itu mungkin menjadi bagian yang less important. Gimana dengan kata-kata romantis? Itu juga sama. Kata-kata romantis tuh gimana tuh? Aduh, mungkin karena aku nggak romantis kali dulu ya. Sampai sekarang ya. Gimana tuh kamu ngadepin aku yang nggak romantis? Maksudnya dulu kamu menghayati romantisme itu apa sih? Ya Bang ya? Waktu dulu itu maksudnya apa yang dipengenin tuh apa sebenarnya? Apa ya? Sudah lupa ya. Udah lama ya. Tapi ya mungkin impian semua gadis-gadis di luar sana kali ya, mesti cewek-cewek yang dalam artian mungkin punya pacar ataupun yang belum punya pacar, yang pasti yang belum menikah lah ya. Mungkin impiannya adalah perhatian. Kalau cewek sih mungkin poinnya itu ya, perhatian, lalu kemudian dikasih hadiah mungkin. Kalau sentuhan fisik mungkin cowok kali ya itu ya. Nggak tahu juga sih, tapi maksudnya itu beda-beda latar belakang, beda kebutuhan begitu ya. Jadi kalau nggak tahu sih ya, tapi kalau aku ngelihatnya kebanyakan cewek yang aku maksudnya ngobrol lah, kalau ngobrol gitu ya, kebanyakan ya itu mungkin pengen ya diperhatiin, ditanyain lah di WA atau di SMS gitu kan ya. Lalu kemudian ada juga yang mungkin cewek-cewek yang mungkin pengen ditelepon. Intinya mungkin lebih ke arah perhatian. Jadi sebenarnya romantisme itu harus dilihat dalam relasi ya. Perkembangan ini ya, makin dapat pengenalannya sebenarnya kan? Seharusnya begitu. Harusnya begitu ya. Jadi hati-hati juga main pegang-pegangan tapi nggak kenal ya. Nah, itu dia. Jadi membangun kedekatan fisik begitu rupa tapi sebenarnya kamu nggak kenal dia siapa, nanti kalau menikah mau tinggal di mana, nggak membicarakan hal-hal yang tadi Tasya bilang itu penting terkait dengan rumah tangga. Iya, karena menikah tuh bukan masalah romantisme aja, tetapi masalah membangun keluarga lah ya, membangun rumah tangga. Jadi nggak kalau bisa dibilang ya, nggak sebatas menikmati tanda romantisme. Itu. Ya. Oke, ini ada masukan juga dari Kak Eli.
Kak Eli ahli nih ya, luar biasa. Sepertinya nilai romantisme dalam berpacaran makin bergeser tiap generasi, bener ya? Zaman dulu pegang tangan bikin hamil kata nenek. Zaman sekarang nggak komplit kalau nggak pegang tangan, begitu ya? Kenapa nggak pegang nenek? Tapi itu bener, aku setuju banget tuh Kak Eli. Apa ya? Kadang-kadang pergeseran itu membuat jadi kayak makin permisif. Yes. Jadi kayak makin, karena itu juga sudah ditanda kutip ya, diiklankan melalui drama-drama, film-film. Iya, ya istilahnya orang aja lakukan, emang gue siapa di generasi ini nggak ngelakuin gitu kayaknya. Ya. Masih inget gak waktu kita nonton tuh, terus ada anak SMP tuh di sebelah kita yang bikin film sendiri. Kamu inget gak? Aku kalau inget itu, jadi bayangkan ya di ruang publik ya, walaupun itu nonton dalam bioskop gelap begitu ya, tapi membayangkan mereka di ruang publik gitu ya, di luar bioskop aja, di mall aja, pegangan tangan itu biasa banget. Pelukan kita ngelihat gitu ya, yang jelas-jelas itu masih anak SMP atau SMA gitu. SMA ya. Yang samping kita waktu itu SMP loh, yang di bioskop Melvision. Aku inget banget. Aku inget banget karena kok kita lagi nonton, dia bikin film sendiri berdua di sebelah gitu ya. Jadi saya saya nonton kasih yang mana jadi? Saya kasih sanksi sosial. Aku nontonin tuh, aku liatin mereka. Kalau liatin mereka geser lagi. Pas kita nggak liatin mulai gelap lagi filmnya, nyosor lagi sampai akhirnya aku pikir wah ini aduh udah seperti itu. Dan memang pertanyaannya adalah buat kita juga ya yang mungkin punya lingkaran pengaruh, apa yang kita kasih tahu ke generasi ini tentang hubungan relasi yang seperti itu. Jadi aku pikir sih memang kita harus juga jadi komunitas yang memberikan arah kali ya. Romantisme yang baik itu ya mungkin dari percakapan kita malam ini adalah pengenalan. Pengenalan yang makin dalam, pengenalan yang membuat kita tahu makin dekat sih sebenarnya ya. Nah iya, makin dekat ya. Nah itu mungkin masalahnya juga adalah kedekatan sekarang ini udah equals dengan sentuhan gitu. Jadi ya gue deket kalau misalnya gue udah bisa sentuh lo di bagian mana gitu kali ya. Dan itu jadi kayak bangga-banggaan. Lu udah pernah giniin dia belum gitu kalau udah pacaran gitu. Cara nggak sadar gitu ya. Kayak wah ampun receh banget gitu maksudnya. Atau kadang-kadang juga kayak jadinya kayak bukti cinta. Menganggap bahwa ya bukti cinta harusnya begini ya. Kalau misalnya lu jangan-jangan nggak cinta gitu ya. Nggak dicintai atau dia nggak cinta sama lu, cuma mainin lu doang, misalnya kayak begitu. Justru yang berusaha megang-megang, grepe-grepe itu yang mainin gitu ya. Karena aku nangkepnya dalam kalau kita bicara pacaran dalam kekudusan, memang ya kesannya wah firman Tuhan banget, tapi ya itulah kebebasan yang sejati. Banyak orang yang waktu sudah jatuh ke dalam dosa seksual sebelum pernikahan itu malah jadi orang yang nggak puas gitu. Bisa dia merasa berdosa banget, nyesel banget, atau jadi kayak udah jadi habit lagi lakuin itu dan rasanya biasa aja. Gue udah pernah kok sama dia nggak apa-apa lagi kok. Dan aku tuh ketemu yang seperti itu tuh beberapa dalam pelayanan, dan itu kayak apa ya, yang aku bilang tadi ya, orang mikirnya waktu dia melakukan itu dia bebas, tapi sebenarnya dia terikat. Dan itu menyedihkan sih. Iya. Dan sebenarnya mungkin kalau misalnya ngomongin masalah apa tadi sentuhan dan segala macem, mungkin itu sebenarnya salah satu cara mencegah kali ya supaya tidak jatuh kepada dosa yang lebih betul. Ya tidak jatuh kepada dosa lah. Jadi jangan buka pintu. Iya, jangan main-main sama api lah. Iya, gitu, kepada kejatuhan yang lebih jauh ya. Benar. Dan pengalaman sih ya, ketika orang membiasakan diri dengan sentuhan dan akhirnya itu dinikmati, itu feeding kepada hawa nafsu kita, itu gampang banget. Iya, dan maksudnya ya namanya juga manusia kan kadang-kadang nggak pernah puas ya. Iya. Sekali begini, oke, sebulan 2 bulan lalu kemudian ngerasa bosan. Nih kurang nih relasi kita kok cuma gini-gini doang.
majulah lagi gitu ya, melangkah lagi. Kayaknya udah sekian bulan pacaran, masa nggak pernah ciuman, gitu ya. Jadi kayak nggak maju-maju nih kita, ayo kita maju. Jadi kesannya kayak ya perasaan nggak puas itulah. Jadi harus terus-menerus ya tadi kau bilang, hati-hati, kita malah justru memfeeding hawa nafsu dengan perasaan. Coba deh baca nih, ada komennya Tasya. Ya Tasya bilang ya, Tasya mah psikolog ya, jadi dia lebih tahu ya. Perlu diedukasi juga terkait konsen. Kadang salah satu dari pasangan belum tentu mau disentuh fisiknya. Tidak berarti tidak, dan berani untuk menolak jika tidak nyaman. Ya benar. Masalah konsen itu juga, kalau aku ingat waktu itu siapa yang pernah bilang ya, peluitnya itu sebenarnya ada di cewek gitu ya. Iya, secara jadi kalau udah sampai sejauh mana ya. Kalau kaitin dengan konsen ya. Maksudnya kalau dikaitin dengan memberikan izin persetujuan ya ada di kita sebenarnya, maksudnya ada di cewek gitu peluitnya. Jadi kalau misalnya udah sampai sejauh mana ya tiuplah gitu kalau katanya ya. Tiuplah fluidnya tentu sih bisa, harusnya di dua-duanya sih ya. Harusnya sih. Cuma katanya secara psikologis, karena cewek itu bangkit gairahnya lebih lambat daripada cowok. Oke. Jadi kalau cowok itu ya mesti hati-hati lah, begitu dia udah mulai nggak jelas, napasnya mulai terengah-engah. Nah ceweknya kan biasanya masih belum atau apa gitu ya, langsung tiup peluitnya gitu, prit gitu ya. Jadi cewek harus jadi wasit yang tegas. Iya. Cowok jadi pemain yang taat, begitu ditiup prit gitu ya. Karena cowok tuh begitu langsung digampar aja, pak gitu, pak, langsung sadar gitu ya. Karena kalau dibiarin tuh jadi kayak terus gitu ya. Nah itu yang aku pikir ya, kita harus sadar betul peran kita dan kelemahan kita kali ya. Makanya kalau belajar dari Yusuf tuh menarik juga sebenarnya kisah Yusuf ya Bang ya. Bahwa ketika dia digoda ya udah dia kabur gitu, karena dia tahu mungkin kalau dia di situ nggak bakalan bisa menolak ya. Tante Potifar ya. Iya. Jadi ya kabur ya. Iya. Wah, thank you Adi. Adi masih ingat nih ya kalimat-kalimat dulu ya, bebas tapi terikat. Nah, itulah kebebasan sejati, itu ada ikatannya. Iya. Terikat kepada kehendaknya Tuhan begitu. Tadi Adi nanya di awal gimana ya kita memberikan nasihat gitu ya kepada gereja, yang juga tentunya di gereja secara khusus ada katekesasi buat anak muda untuk mengingatkan hal-hal romantisme dalam berpacaran. Kira-kira bagaimana tuh deh, ada nasihat nggak untuk gereja? Karena Adi ini seorang majelis di gereja ya, apa yang harus diperhatikan gereja ya? Apa ya? Mungkin salah satunya adalah terus terus menggemakkan kali ya, kekudusan, pentingnya menjaga kekudusan. Maksudnya terus menggemakkan bahwa ya kita adalah umat pilihan Allah yang sudah ditebus gitu kan ya. Jadi mungkin itu salah satu cara kali ya, terus-menerus mengingatkan gitu. Mungkin praktisnya kalau katekisasi masukin jadi bahan katekisasi yang penting, karena kalau yang dilakukan katekisasi itu rata-rata orang muda, maka jangan cuma memberikan tata gereja begitu ya. Mereka butuh itulah sebagai warga gereja, perlu tahu siapa ketua sinodenya. Salah satu hal praktis mungkin. Hal praktis ya. Kalau di materi kalau di gereja kita ada ya. Tapi mungkin juga salah satu cara juga adalah mungkin membuka ruang konseling kali ketika katekisasi. Mungkin aja kan ada pemuda-pemuda sebenarnya yang tanda kutip nggak bisa keluar sendirian gitu, butuh bantuan. Jadi memberi atau membuka ruang ya untuk mereka yang mungkin butuh ingin cerita, ingin ditolong, butuh ditolong seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa hal juga yang bisa dilakukan ya. Dan aku pikir gereja jadi alat Tuhan lah di dalam membangun generasi ini begitu ya. Masalahnya kadang-kadang gereja tidak dilihat sebagai safe place, Bang. Oke. Biasanya apalagi kalau gereja keluarga, satu tahu kayaknya seluruh gereja tahu begitu. Besok masuk warta Jumat. Kekhawatiran yang mungkin juga orang jadi males cerita dengan gereja karena setiap tembok punya telinga dan mulut gitu. Seolah-olah. Nah ini ada safe place tadi.
Thank you nih. Mungkin gereja harus memikirkan gimana jadi safe place. Ini kalau lihat Tasya ngomong, gereja juga perlu mengedukasi terkait sex education. Benar. Jadi mungkin secara berkala ya di setiap jenjang buat, karena bayangkan ya kalau di sekolah juga tidak dapat, di gereja nggak dapat, lalu anak-anak tuh tahu tentang seks dari mana? Orang tua nggak ngomong. Gereja nggak ngomong, sekolah juga masih menjadi hal yang tabu seperti itu. Memang beberapa sekolah dengan maju tapi sudah masuk sih memberikan itu, tapi kita perlu berpikir serius nih, kalau nggak nanti mereka belajarnya dari film porno, belajarnya dari temennya yang sama-sama orang buta menuntun orang buta gitu ya. Jadi mungkin Kak Tasya bisa buat kurikulumnya, nanti kita yang ajarin gitu ya. Nah ini ada dari Dita, kamu baca deh. Kak, Bang, misalnya pria dan wanita udah bersahabat, tiba-tiba pria menyatakan untuk doa sama. Tapi sifat pria sekarang berubah dan wanita merasa sifatnya si pria nggak senatural dulu. Malah kesannya jadi maksa, gimana ya? Malah kesan maksa, gimana ya? Gimana tuh, Bang? Jadi mereka dulunya bersahabat, pas lagi berdoa bersama, kok kayaknya si prianya kayak berubah, jadi kayak nggak natural gitu sifatnya. Bingung juga tuh kayak begitu gimana ya? Kamu kalau pengalamannya gimana memberi nasihat? Mungkin kalau misalnya bisa diomongin kali ya. Maksudnya ya komunikasi menjadi salah satu cara sih sebenarnya untuk membicarakan mengenai hal ini. Jadi bicarain aja. Mungkin bisa dicatat dulu gitu, dilihat mana sih hal-hal yang berubah dari ini cowok ya. Ini berubahnya dalam hal misalnya apa. Jadi itu bisa dikomunikasikan. Tapi mungkin juga kayak gini nggak sih, Bang? Aku ini kebayang perubahannya kayaknya negatif ya. Mungkin dulu lumayan dekat. Makanya aku lagi mau nanya. Maksudnya kadang-kadang kan sebenarnya kan kayak mungkin ketika seseorang lagi suka sama orang lain, ada hal-hal yang mungkin dulunya nggak pernah perhatian, sekarang perhatian. Dulunya mungkin kalau cewek lah ya, dulunya mungkin kalau di depan tuh cowok yang salah tingkah. Bukan, kalau dulunya tuh mungkin makan apa aja deh yang ada di situ, dia bisa nambah 2 piring. Nah, pas ada cowok yang mungkin suka sama dia kan, tiba-tiba dia langsung jaim gitu ya, makanan pun 1 piring nggak dihabisin gitu ya. Gitu. Nah maksudnya perubahan yang seperti apa tuh mungkin perlu juga untuk dievaluasi. Dan kalau perubahannya dalam artian mungkin dia karena pengen memberikan kesan yang baik tapi nggak munafik ya, kesan yang baik tapi nggak munafik ya, mungkin that's okay kali ya. Yang masalah adalah ketika dia memberikan kesan yang ya kita tahu dia nggak kayak gitulah, munafik banget gitu ya. Mungkin ini yang mungkin pengenalan itulah yang akan, proses pengenalan itu yang akan harusnya menolong kita mengevaluasi lagi ya. Sepanjang perjalanan, baik sudah pacaran, karena sudah pacaran pun belum menikah loh teman-teman. Jadi jangan merasa karena suka ada yang begini, aku udah doain Bang, kalau udah doain kami pacaran maka nggak boleh putus. Lah, lihat lagi, evaluasi lagi, karena perjalanannya tentu ya bukan supaya putus, tapi jangan tutup mata kalau sudah doa lalu jalanin pacaran, taunya dia berubah jadi nggak benar. Kenapa mesti dipertahankan relasinya gitu ya? Jadi ya terbuka aja sebenarnya. Mungkin perlu kali dikomunikasikan kenapa kalau ada hal-hal yang mungkin berubah. Kayaknya dulu lu nggak kayak gini, kenapa sekarang kayak begini? Iya. Wah, ada Ibu Pendeta Malia, terima kasih ya. Biasanya di kelas katekesasi, ini di GPIB tentunya ya, ada materi LSD, self love dan etika pergaulannya. Saya tahu kalau di GPIB itu ada dalam kurikulum ya. Nah, dari Sar Grace, halo Bang Alex, mau minta saran bagaimana kita mendampingi teman kita yang kebablasan romantismenya pas pacaran, tak lalu pas putus dia tenggelam dalam penyesalan. Thank you Bang. Ya move on lah ya. Nah, itu nggak mudah memang kalau mendampingi. Ya paling kehadiran kita jadi teman, ngedengerin. Kalau ada celah-celah ya kita ingetin lagi. Dan mungkin membimbing dia untuk berdamai ya. Mungkin kalau dia belajar untuk minta ampun di hadapan Tuhan, kalau dulu dia bablas, dan kemudian juga sadar bahwa Tuhan ampuni sehingga dia mesti move on. Dan jangan menghakimi kali ya. Iya, jangan menghakimi. Gimana ya? Kadang-kadang memang kita harus kasih tahu salah. Tapi ketika dia udah tahu sekali, maksudnya udah tahu, oke salah.
jangan didengung-dengungkan lagi gitu. Iya, iya. Itu kesannya jadi menghakimi nggak sih? Oh, ada Bung Jerry. Halo malam Bung Jer. Ini tadi benar ya, Dita ngomong, iya bang, berusaha menutupi kelemahan padahal ceweknya udah tahu kelemahannya nggak terbuka. Jadi munafik gitu ya. Wah, ini unik sih. Ya mungkin perlu dikomunikasikan ya, kayak begitu ya. Maksudnya perlu dikasih tahu, kenapa lu kayak dulu nggak kayak gini deh. Jadi tembak aja langsung gitu ya. Jadi mungkin kalau kita makin deket, harusnya kita juga makin real ya, relasinya makin terbuka begitu. Ya, makin terbuka. Hal-hal yang dulunya mungkin sebelum deket nggak berani untuk dilakuin, ketika udah makin deket mungkin ya kita makin bisa membuka diri lah ya. Betul. Halo, selamat malam juga Freddy, apa kabar? Nah teman-teman silakan ya, kalau kita ada yang mau tanya atau mungkin juga kalau mau join, silakan. Kalau mau join di live, mau sampein sesuatu, mungkin Tasya atau siapa, teman-teman yang merasa ingin menyampaikan sesuatu, silakan request. Nanti kita bisa share gitu ya, supaya berbagi dengan teman-teman sekalian apa yang mungkin dialami atau dirasakan begitu ya. Wah, baik kabarnya. Jadi kalau orang nanya biasanya Dek, untuk yang perempuan, kamu biasanya nasihatnya apa kalau mereka nanya terkait dengan jadi apa sih Kak yang boleh dilakukan gitu, batasannya apa? Kamu biasanya nolongnya gimana? Kembali lagi ke firman kali ya, maksudnya lihat kepada apa ya, kekudusan, masalah kekudusan. Kalau ya praktisnya tentunya adalah kita tahulah, maksudnya sampai sejauh kita yang paling tahu sampai sejauh mana kita akan bablas. Seharusnya ya kita yang paling tahu lah ya. Kita entah bagaimana Roh Kudus bekerja lah dalam diri kita, mengingatkan gitu ya, untuk hati-hati melangkah, seperti itu. Jadi kepekaan akan Tuhan dan firman-Nya itu yang terus-menerus dilatih setiap hari kali ya, melalui waktu-waktu berelasi dengan Tuhan, itu menolong lah. Dan kalau ditanya sampai sejauh mana secara praktisnya, ya mungkin kita perlu tahu kali ya tempat atau bagian-bagian mana yang kalau tersentuh gitu ya, kalau cewek ya tersentuh lalu kemudian sensitif, kalau tadi bilang korslet gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian mungkin juga harus kembali melihat atau punya teman lah untuk diajak, tentunya teman yang memang benar-benar juga cinta Tuhan ya, yang dapat mengarahkan kita kepada hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kehadiran teman itu emang menolong sih, kehadiran komunitas kalau bisa dibilangnya seperti itu. Jadi aku juga ngelihat hal praktis lain ya, pilih tempat pacaran yang tidak membuat kamu mudah jatuh dalam dosa ya. Jadi jangan pacaran di kamar, di kosan, di dalam kamar, tempat sepi gitu ya. Di tempat-tempat yang gelap juga mungkin. Kalau perlu pacaran di under spotlight. Iya. Jadi seperti itulah ya. Ini ada satu pertanyaan dari Sobal. Bisa bacain Dek? Coba baca nggak sih? Enggak. Oke. Halo Bang, Kak. Pandangan kakak dan abang soal KTB sahabat lawan jenis bagaimana? Kebetulan kondisinya baru bersahabat 2 bulan, sempat dekat karena apa ya? Oke. Nggak kelihatan ya? Sorry, nggak terlalu kelihatan. Baik, mungkin kalau aku lihatnya kalau tingkatannya KTB, saya pikir ya lawan jenis di dalam KTB, pokoknya kita mesti mewaspadai bahwa hal-hal yang diinginkan mungkin terjadi. Karena maksudnya KTB-nya tuh campur, mix gender lah. Jadi aku pikir sih tetap harus pengenalan dengan baik. Jadi jangan buru-buru, walaupun mungkin baru 2 bulan udah ada rasa, ada kayak, karena apa ya, di dalam KTB juga itu kita harus sadar ya, itu semua orang kan berusaha tampil rohani kali ya. Iya sih. Kadang seperti itu ya. Jadi tanpa kita sadari ya, kita langsung lihat dia, wah ini udah cocok jadi mamanya anak-anak. Gitu kali ya. Karena sangat baik gitu, tapi kita perlu untuk lebih terbuka begitu ya. Oke, Simeon nanya nih.
Bang, gimana respon abang kalau bahasa kasih seseorang itu sentuhan? Di dalam bicara bahasa kasih, saya lihatnya ada dua pendekatan. Pertama, ada bahasa kasih, ya, atau kita mempraktekkan bahasa kasih karena memang itu misalnya sesuatu yang tanda kutip, ya, paling kita banget. Tapi pada saat yang sama, hati-hati loh, itu bisa jadi jebakan. Karena tanpa sadar, bisa jadi kita feeding, misalnya. Kita memang, karena sentuhan itu kita dapat kepuasan, makanya ada satu buku lagi yang pernah saya baca, dia membahas hati-hati. Yang namanya bahasa kasih, kalau kita terlalu mengagungkan, merasa harus begitu selamanya, jadi berhala juga, gitu ya, jadi berhala juga, dan akhirnya kita nggak belajar ngerti orang lain gitu. Jadi nasihat praktis, jangan membiasakan. Jadi kita tahu nih, termasuk juga bahasa kasih, karena menurutku gini, perempuan katanya lemahnya di telinga. Jadi yang bahasa kasihnya perhatian, kata-kata manis, hati-hati juga, itu bahkan bisa jadi jebakan juga. Yang bahasa kasihnya sentuhan, itu juga bisa jadi jebakan pada saat yang sama. Makanya belajar menyentuh pada waktu yang tepat misalnya. Dan pada tempat yang tepat. Ya. Ada banyak sih sebenarnya tempat-tempat yang cukup tepat ya. Iya. Kayak pundak misalnya. Jadi tidak ini ya, tidak membuat kita jadi jatuh dalam dosa lah, kira-kira seperti itu. Tapi yang menarik juga yang tadi hati-hati kita kalah dengan bahasa kasih. Padahal sebenarnya yang harusnya kita ikuti adalah kehendaknya Tuhan gitu ya. Iya. Kayak dulu ada orang nanya gini, dulu abang cium Kak Debbie nggak waktu pacaran? Aku bilang sih aku ciumnya berapa 3 kali ya. Waktu kamu ulang tahun di depan banyak orang, sekali depan keluarga, yang 2 kali di kantor gitu, depan teman, dan ciumnya di pipi gitu ya. Jadi apa ya, bukannya ya kolot lah kalau dibilangnya, tapi ya itu kan bagian aku juga menjaga diriku dan menjaga kamu gitu. Dan sentuhan itu kita nikmati, tapi ya kita tahu bahwa itu nggak boleh kita lakukan sebelum pernikahan lebih dalam lagi begitu. Jadi ya itu inilah ya, pengalaman lah. Dari Ivan nih, bisa baca enggak? Ini pada kecil-kecil tulisannya yang begitu ya. Enggak bisa, enggak kelihatan. Oh, oke. Hilang. Di sini aja. Bang, gimana caranya hilangkan rasa kaku saat PDKT? Soalnya setiap aku PDKT selalu kaku. Lemesin aja. Van, pengalaman PDKT itu sebenarnya kan apa ya, ada sensasinya juga ya, maksudnya kita nggak tahu bakal diterima apa tidak atau apa, sehingga aku nggak tahu nih yang bikin Ivan kaku nih apa. Tapi mungkin penyerahan diri kepada Tuhan ya, maksud saya gini loh, Tuhan itu bukan embel-embel dalam hidup. Jadi misalnya kalau kita memang mau maju, menembak atau berelasi, karena Ivan kan laki-laki gitu ya, belajar berserah sama Tuhan sehingga kita tenang, kita bisa lebih rileks. Tapi ya pada akhirnya memang ini juga seni ya, dimana Tuhan kasih kita kebebasan. Iya. Ya kalau mau PDKT ya ajak temennya, kalau enggak bertiga gitu ya. Ya komunitas lah ya. Jadi biar ini. Bang, buku dari Harley ya. Harley bang, buku Lost in Translation. Bagaimana laki-laki dan perempuan saling memahami. Recommended nggak buat KTB 1 tahun pertama pacaran? Saya masalahnya nggak tahu buku itu ya. Sama. Ya, sorry, nggak paham bukunya. Tapi kalau bagus silahkan ya. Karena saya nggak banyak baca buku ya buat relasi ya. Nggak tahu deh, kamu banyak baca buku nggak sih? Ada beberapa, tapi ada, ya? Aku nggak baca. Karena maksudnya aku nangkepnya juga begini, beberapa buku itu ada juga yang konteksnya bule. Apalagi kalau diterjemahin ya. Misalnya buat mereka misalnya kayak different konteks gitu. Jadi bagi saya nggak terlalu. Atau kalau teman-teman ada yang sudah pernah mungkin membaca, ya, silakan review gitu ya. Ngasih tahu gitu di grup chat mungkin. Oke, dari Yolanda, memberhalakan bahasa kasih, insight baru. Iya deh, sorry, aku juga bersyukur sih ya waktu belajar itu, bahwa ternyata banyak kali kita merasa bahasa kasih itu harus gitu, karena itulah gua gitu. Tapi kadang-kadang tuh bahasa yang tepat di dalam Alkitab adalah sangkal diri. Meskipun itu kamu banget, kalau itu membuat kamu jatuh dalam dosa, jangan gua banget, gua mesti menyangkal diri begitu ya. Oke, silakan dari
Agus, sorry ya. Sebentar. August ya. Kebaca deh. Mau nanya Bang dan Kakak, bagaimana jika seorang wanita memutuskan menjadi seorang sahabat bagi seorang pria yang mau bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik? Keduanya saling menyukai, apakah beresiko? Beresiko jadian. Iya gak sih? Iya, beresiko jadian. Mungkin perlu, kalau nggak tahu, kalau aku jadi kayak nebak sih ya, sorry ya, tapi maksudnya gini, apa sih yang membuat kalian nggak jadian gitu? Kalau ternyata ada sesuatu yang kamu mau dibereskan dalam hidup orang itu, makanya istilah yang dipakai menolong dia bertumbuh. Jujur aja, kalau kamu punya perasaan suka menolong orang itu bertumbuh karena dia belum bertumbuh, bagi aku kadang-kadang itu bias. Iya. Akhirnya kita bukannya menolong dia bertumbuh, tapi kita mengkompromikan, atau kita ya tidak menolong sih. Mungkin salah satu cara menolongnya adalah cari orang lain untuk menolong cewek atau cowok itu. Jadi maksudnya nggak harus kita juga, kita bisa aja tetap jadi sahabat yang mendoakan, tetapi bukannya menjadi sahabat yang yuk KTB bareng, yuk bahas ini bareng gitu ya. Mungkin kita bisa jadi orang yang jadi orang yang mendoakan, mencarikan mungkin pemimpin KTB yang dapat membantu dia untuk bertumbuh, menjadi orang yang ngajakin dia dalam pembinaan yang ada. Ya, jadi kita bukan the one and only hero buat dia gitu ya, untuk bertumbuh. Jadi bisa cariin yang lain, dan selama itu juga kita menata kali ya perasaan. Ya. Jadi jangan sampai bias tadi. Makanya jujur aja kalau ditanya beresiko, bagi aku beresiko karena bisa jadi kamunya tetap suka lalu tidak nutup mata terhadap kelemahannya, dan orang itu nggak bertumbuh. Iya. Justru nggak bertumbuh karena kehadiran kita membuat dia merasa yang suka sama gue terima gue apa adanya. Atau sebaliknya, dia mau terlihat kelihatan bertumbuh padahal alasan sebenarnya itu karena dia suka sama kamu. Iya. Nah, itu yang nggak biasnya gitu ya. Makanya lebih baik cari orang lain memang untuk menolong bertumbuh. Sangkal diri jadi mistikus ya. Akhirnya selibat. Sangkal diri bukan berarti juga harus selibat di. Ya. Oke, ini ada pertanyaan deh dari Freddy. Bang, bagaimana saran kalau ada teman cinta mati terhadap kawan wanitanya, bahkan sampai doanya sama Tuhan, dia merasa Tuhan kasih wanita itu jodohnya. Bagaimana kasih pengertiannya ya? Ini ngotot ya. Nah, kalau yang kayak gini-gini nih antara beneran cinta sama penasaran. Oh, ada yang cuma penasaran menurutmu ya? Iya dong, maksudnya susah amat nih cewek didapetin, jadi susah banget nih cowok didapetin, jadi tertantang. Yes, jadi kayak cuman penasaran doang gitu, atau bisa juga sebenarnya cuman sekedar nafsu belaka, hawa nafsu belaka. Aku ingat ini sih yang kamu suka ngomong itu deh, kalau kita lagi jatuh cinta, saat teduh pun kayaknya tentang dia. Iya. Jadi kayak semua dikaitin sama dia, jadi memang di situ butuh komunitas sih ya. Jadi komunitas yang ngingetin. Jadi mungkin kalau Freddy sebagai sahabat terus ngingetin kali ya. Ingetin untuk dia buka mata, sadar. Walaupun memang nggak mudah kalau lagi fall in love banget. Tapi ya sebagai sahabat jangan tinggalin ya, ingetin lagi gitu. Memang nggak akan mudah ya kalau misalnya apalagi kalau misalnya lagi jatuh cintanya itu. Ya, terlepas dari cinta, terlepas dari penasaran. Beberapa kali juga karena komunitasnya misalnya satu gereja, satu pemuda, satu teman permainan, itu bisa jadi yang perempuannya atau apanya gitu merasa terganggu. Oh iya. Karena yang satu tuh kayak over banget gitu ya, terus meyakini dalam, apalagi kalau udah bawa ini saya yakini dalam doa. Iya, itu jadi juga. Itu harus berhati-hati. Perlu hati-hati ya untuk benar-benar bisa jadi sahabat gitu. Bercanda bang, saya aja terlibat. Adi nggak jadi terlibat tapi terlibat ya, puji Tuhan. Oke, dari Cynthia. Ini Cynthia ya bener ya. Bang, apa yang seharusnya dikatakan untuk teman yang mulai pesimis menemukan pasangan? Pesimisnya kenapa ya?
biasanya pesimis karena ini kali ya. Kenapa ya? Kalau mulai pesimis, ya masalahnya pesimisnya kenapa ya? Seperti itu. Mungkin pesimisnya karena susah dapet, atau nggak dapet yang diinginkan, ya. Atau mungkin ada juga sih yang pesimis karena melihat kiri kanan, atas, bawah gitu ya, depan, belakang kok kayaknya nggak ada gitu ya. Jadi pesimis. Nah, kalau yang kayak begitu-begitu ya apa ya? Kalau aku sih kalau aku jadi temannya, aku akan lebih menolong dia melihat bahwa bukan punya pacar, dapet pacar, menikah yang penting, tapi apakah hidup dalam kehendak Tuhan, apakah hidup bersama dengan Tuhan. Jadi aku mungkin akan lebih arahin dia ke arah sana. Sehingga kalau misalnya memang kehendak Tuhan dia dapat pacar, kalau nantinya dia dapat pacar ya itu kehendak Tuhan. Jadi bukan hidup untuk dapetin pacarnya, tetapi hidup dalam kehendak Tuhannya. Kalaupun akhirnya mendapatkan pacar, ya itu dalam kehendak dan juga apa yang Tuhan mau gitu. Jadi hidup buat Tuhannya sih lebih ke arah situ ya. Kalau aku jadi temannya, aku akan lebih ke arahin ke sana gitu. Nah, mungkin ini yang penting juga kita sebagai sahabat hadir untuk ya bisa membawa dia kenal Tuhan kali ya. Iya. Jadi itu penting untuk teman-teman jangan jadi, karena pesimisnya ini macam-macam nih. Freddy nebaknya nih terlalu tua atau sering dikecewakan. Pesimisnya misalnya kalau dia laki-laki mungkin tulang rusuknya komplit gitu ya. Jadi saya sih melihatnya kita kenal ya. Kalau itu sahabat, kita kenal dia. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu persis sih pergumulan paling dalamnya apa, tapi bawa dia kenal Tuhan supaya dia akhirnya juga bisa lihat ya kapan Tuhan siapkan dia untuk berelasi begitu. Karena kalaupun kita terus-terusin Tuhan janji kok, jangan optimis dong. Terus kalau nggak dapet nanti dia malah kecewanya sama kamu, sama Tuhannya juga gitu kan. Jadi lebih baik ajaknya lihat kepada Tuhannya kan. Oke, teman-teman, ini beberapa menit terakhir mungkin pertanyaannya nggak bisa semua kita jawab. Jadi nanti kalau tiba-tiba udah muncul tanda waktu ya kita selesai gitu ya. Dari Lisbeth, Dek, silakan. Bang, gimana menurut Abang jika kita udah berhenti untuk mendoakan seseorang, namun dia masih terus kepikiran dia? Apakah kita mendoakan dia kembali atau berdoa mengenai perasaan? Apakah memang kerinduan atau obsesi? Kamu yang ditanya, Bang, gimana menurut Abang katanya? Aku minta istri aja yang jawab, soalnya aku sangat praktis sih. Kalau aku ya move on gitu ya. Tapi kan kadang bagaimana tuh kalau kamu ketemu orang yang misalnya punya pengalaman seperti ini? Masing-masing orang ini ya kita nggak bisa generalisasi ya. Iya, generalisasi pengalaman masing-masing orang. Ada orang yang aku lihat kekeh bertahan, maksudnya gini, udah ngedoain lalu kemudian ini dalam artian belum berdoa bersama kan ya, masih mendoakan seseorang. Ada yang mendoakan lalu kemudian kok kayaknya kenapa dia lagi yang berhenti, muncul, dia lagi yang doain lagi. Nah, ya. Ada yang kayak begitu lalu kemudian itu akhirnya mantep dan akhirnya jadian. Ada yang seperti itu, jangan digeneralisir. Ada juga yang mendoakan, berhenti, mendoakan lagi, tapi ternyata cowoknya akhirnya menikah sama yang lain gitu. Ada juga yang kayak begitu. Jadi sedih amat. Jadi mungkin seperti kata Amsal ya, salah satu yang pengamsal bilang salah satu hal yang yang sulit ku mengerti. Sulit untuk dimengerti itu jalannya Amsal 30 ya ayat 18. Dan juga laki-laki dan juga perempuan. Jadi nggak ada teorinya lah gitu ya. Dan kalau menurutku nggak ada salahnya untuk mendoakan kembali. Sepanjang kalau perempuan langsung itu nggak ada salahnya. Sepanjang move on gitu ya. Sepanjang cowok itu belum punya pacar. Oke. Ya dong, kalau misalnya udah punya atau kalau emang misalnya kita tahu dia lagi dekat atau lagi mendoakan orang, lagi saling mendoakan, jangan masuk. Itu etika ya. Yes. Jadi kalau emang misalnya merasa seperti itu,
kepikiran lagi. Kepikiran lagi sih bisa jadi karena belum nemu yang baru, Bang. Makanya didoain lagi gitu. Oke. Tapi menurutmu dalam batas waktu tertentu butuh nggak? Misalnya saya akan doain dia 3 bulan, kalau nggak ada respon, nggak ada apa, ya saya mesti terbuka untuk misalnya lihat yang lain, doain yang lain. Ya lebih baik ada batas waktu. Lebih baik seperti itu, karena jangan terus-menerus menggantungkan, jangan terus-menerus ya tanda kutip lah, memaksakan sampai akhirnya bertahun-tahun ngedoain, ternyata tuh cowok nanti jadi nama yang lain, kita mulai lagi dari nol kan kalau gitu. Jadi itu realistisnya seperti itu ya, ada batas waktu. Tapi kalau ternyata juga itu kamu bilang belum ketemu dan cowok itu juga masih kalau aku sih sederhananya kayak gitu, kalau emang belum nemuin usaha lebih dari itu kali ya, jangan cuma doain kali ya, misalnya jalin relasi lah ya. Jalin relasi, mungkin minta dikenalin kalau kita nggak kenal, atau kita mengenalkan diri gitu ya. Jadi memang tapi jangan lama-lama, supaya kita juga bisa terbuka melihat yang lain kan? Betul. Atau terbuka dengan orang lain yang mungkin ngedeketin. Dari Harley ya, mungkin yang terakhir kali. Terkadang Tuhan seolah-olah kasih jawaban iya saat mendoakan seseorang supaya kita semakin taat berdoa. Akhirnya yang sesungguhnya terbangun adalah relasi dengan Tuhan, dan jawaban doanya ternyata tidak. Oh, ini pernyataan Harley, coba kasih ini ya, kesimpulan kali ya. Ya, relasi dengan Tuhan aku pikir itu jadi bagian yang Tuhan juga tumbuhkan. Makanya kalau kita nanti juga berpacaran atau sampai menikah, kita mesti menghayati bahwa kita ada dalam relasi pasangan yang saling menolong supaya kita makin bertumbuh dan kenal Tuhan. Makanya kalau dari awal aja orang yang nggak bertumbuh, aku tuh langsung tuh kadang begitu orang pacaran dengan orang yang belum serius bertumbuh, ini mau kemana arahnya gitu? Cuman mau romantisme, nanti aku sayang kamu, kamu sayang aku. Lalu gimana pengenalan akan Tuhan dibangun dalam rumah tangga? Belum lagi nanti kalau punya keturunan, punya anak gitu ya. Kita mau wariskan apa romantisme gitu ya. Dan itu yang perlu kita bangun begitu. Oke, dari Emri Simarmata. Kak, ada yang menyukai kita? Kita menyukainya juga, tapi memiliki sebuah pertimbangan. Salah nggak sih, Kak, kalau menginginkan kerohanian yang tampak dari dia yang belum terlihat? Oh, nggak salah, ini yang barusan aku jawab ya. Dan itu harusnya juga mungkin jadi doamu, jadi usahamu, atau mungkin pastikan dia punya KTB, kita dorong dia untuk dibina, begitu ya. Punya kerinduan, benar. Freddy, terakhir katanya, abang sama kakak, apa hal romantis yang pernah kalian lakukan dan tidak terlupakan at least sampai sekarang? Apa dek? Hal romantis? Apa ya? Aku ngapain ya hal romantis yang kamu ingat? Hal romantis? Pas pacaran kali ya, kita batasin pacaran. Kalau pernikahan udah banyak gitu. Oke, iya. Kalau hal romantis ya, sepanjang menikah denganmu romantis kok. Ups. Yang kalau pas pacaran apa yang kamu rasa, kok ini romantis gitu? Hal romantis waktu pacaran, kita pacaran 3,5 tahun ya? Iya, 3,5 tahun. Hal romantis waktu pacaran, kamu apa? Bukan susah kan carinya kan? Iya ya. Kalau romantis menurut ini ya, menurut kacamata bintang-bintang Korea. Aku sebenarnya yang paling indah ya waktu misalnya merasa kamu makin kenal aku makin kenal kamu gitu. Ya. Hal romantis kalau dalam hal peristiwa adalah ketika ini kamu nemenin aku pas di ambulans. Oh iya di ambulans papi meninggal. Yes. Iya. Nah itu hal yang aku meluk dia sepanjang jalan dari rumah sakit membawa jenazah ke rumah duka. Dan tapi bukan pelukannya sih, kehadirannya. Iya, itu. Maksudnya kadang aku jadi ini tuh contoh juga sih deh. Iya, bersedih. Maksudnya orang bilang, apa sama kakak pernah pelukan? Nggak pernah, aku peluk dia gitu sepanjang jalan bahkan gitu ya. Kenapa? Karena aku hadir ketika papi meninggal waktu itu ya. Kami masih pacaran waktu itu. Dalam masa duka. Jadi dalam masa duka kehadiran, bahwa ada orang yang mengerti kita gitu kali ya. Oke. Ini terakhir nih pertanyaan Hana.
Kak, apakah wajar PDKT, chat pagi, malam, tapi nggak ada omongan ke depan? Gimana posisi sebagai wanita mau baper salah? Thank you, Ana. Dalam episode yang lalu saya bilang, hati-hati membangun kedekatan seperti itu tanpa relasi komitmen. Karena kedekatan seperti itu tanpa komitmen cenderung membuat makin jauh, makin nggak benar. Jadi hati-hati, jangan mau sakit ya. Jadi poinnya begini, kalau sudah makin deket, tanya nih, mau dibawa kemana hubungan kita. Iya, benar. Oke, 10 detik lagi teman-teman. Makasih udah gabung malam ini. Sampai ketemu, thank you. Tuhan berkati teman-teman dalam relasi kalian juga. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Bye.